yang mampu, yang duit, yang mungkin uangnya berlebih, yang pengen kuliah nyusul dia, kira berapa emang gitu? Kalau di departemen dia itu sekitar 50 NTD itu sekitar berapa ya? 25 juta. 25 juta. Udah oke? Oke, kayaknya. Mudah-mudahan oke terus lah. Amin. Iya, ada kegiatan hari ini. Emang ada kegiatan? Kebetulan Jumat dia free. Oh, free. Emang pas Jumat free ya. Yang kira ada kegiatan gitu hari ini. Iya. Nggak ada Kak, paling sampai malam nanti di sini. Oh, situ terus jadi base camp ya? Iya, jadi base camp. Paling nanti makan malam lah, keluar. Makan malam. Nggak di situ aja makan malam ya? Nggak ada di situ makan malam? Nggak ada Kak, soalnya menu ini kan, menu kafe, kopi, cake. Iya sih. Itu nggak ngerti, balik lagi tadi. Jadi waktu aku ke Medan kan Uya masih ngajar, les. Gitu. Apa dulu rencana yang menjadi guru sempat? Berpikir jadi guru aja? Jadi dulu iya sih, dulu sempet yang ya udahlah ngajar aja lah, apalagi ya kan kerjaan paling didik adik kan, kegiatan terus gitu kan. Cuman tuh sempat yang kayak mikir kok teman-teman bisa ya sampai keluar negeri gitu S2-nya. Karena keinginan S2 itu memang udah ada Kak, dari Wia selesai S1 tuh udah yang bilang ke orang tua kan, ih kakak pengen banget nih lanjut S2 gitu kan. Ya kan memang kalau bisa dapat scholarship ya dapat scholarship juga nggak masalah kayak gitu. Cuman kalau mau ambil scholarship di negaranya gitu tuh kan susah banget ya. Lebih susah ya? Susah banget gitu. Iya lebih susah gitu loh. Jadi dia coba keluar ternyata dapat link dari temen. Ya udah awalnya sih kayak ya udah coba aja mana tahu rezekinya gitu. Kayak laki aja kayak laki aja gitu. Ternyata alhamdulillah lulusnya di sini gitu. Dan kebetulan dikasih tahu teman-teman juga kan sama profesornya Wia juga, ternyata di sini tuh ya memang kamu bakalan bisa survive di sini, semuanya gratis rata-rata gratis, terus makanannya juga yang standar lah, nggak yang mahal-mahal banget gitu. Cuman yang karena kita minoritas ya muslimnya di sini itu sih yang agak sulit Kak, untuk cari makan halal itu yang sulit banget di sini. Iya, kapan jadi kalau ya karena di sana teman-teman PPI-nya ada yang muslim juga tapi kan? Banyak. Rata-rata. Rata-rata muslim semua. Ada kawan untuk mencari kehalalan ya? Yes, ada teman yang untuk mencari kehalalan. Iya, hal-hal makanan halal ya. Ya serah sih, nggak tahu juga yang hal yang lain. Kan siapa tahu. Oh, bisa aja ke Anda. Iya, amin. Nyusul ke Anda ya. Wah, iya, ngapain sendiri-sendiri terus? Iya, bener. Iya, gitu. Jadi apa ya, di sana nggak mudah kan, jadi ada teman untuk nyari yang soal-soal yang halal, jadi gitu. Kirain aku pikir kan, aku tahu ya sana ya cari apa sih ada kesulitan untuk nyari itu. Ternyata teman banyak ya. Banyak. Cuman tuh ya sama juga sih kayak orang luar negeri ke Indo kan nggak semua penduduknya Indo bisa pakai bahasa Inggris gitu kan. Sama juga di sini juga kayak gitu Kak. Jadi nggak semua masyarakatnya bisa pakai bahasa Inggris. Jadi tuh pertama kali Wia nyampe di sini nih, Wia curhat nih cerita nih ya. Pertama kali Wia nyampe sini tuh yang memang pakai bahasa tubuh sendiri, mau makan, mau beli sesuatu pakai bahasa tubuh gitu kan. Supaya maksudnya makanannya bisa Wia makan atau enggak gitu. Nah, dan ya itu tadi Allah mudahkan kan Wia dipertemukan dengan teman-teman yang memang tidak makan pork kan. Jadi ada beberapa. Nah, kalau di Taiwan itu sendiri ada 2 jenis Kak. Ada 2 jenis warganya, maksudnya ada yang pemakan daging, ada yang vegetarian. Nah, kalau vegetarian di sini tuh yang memang tidak makan telur, tidak makan daging, cuman makan sayur-sayuran, kemudian daging buatan gitu. Nah,
Wia bisa makan yang di situnya gitu. Sampai minyak-minyaknya itu nggak ada yang porknya sendiri gitu. Iya. Yang biasanya pakai Kebetulan apa? ada Biasanya kan masak pakai pok, gimana masih Kak? campur sama pok, apakah minyaknya minyak pakai Iya, alkohol, minyak benar-benar. gitu kan. Di sini tuh semuanya rata-rata gitu. Ya itu. Jadi yang harus memang benar-benar vegetarian murni. Ya, takutnya itu kan, aku mesti ngobrol apa sih kayak teman-teman juga yang dari Taiwan juga, yang teman-teman yang berasal dari Taiwan balik kan ngobrol gitu, sering-sering apa namanya, ya masaknya itu, proses masaknya, kemudian lainnya. Mereka berbau dengan pork. Kadang pun masak apa? Iya, kadang pun masak di apartemen juga bareng-bareng teman gitu. Oh ya Kak. Ada kawan. lagi sama teman. Itu kan banyak sih teman-teman apa sih yang cerita seperti itu. Jadi teman-teman yang tahu nggak makan pork, yang nggak makan pork, dan teman-teman kan yang lainnya juga ngerti kan ya kalau itu. Alhamdulillah Kak. Jadi kan kalau di sini tuh modelnya setiap ajaran baru, setiap semester baru tuh kita ada kayak party gitu, party kecil-kecilan. Nah, jadi kebetulan teman-teman Wia dan profesornya di departemennya Wia itu tahu kalau Wia nggak bisa makan daging kan, makan pork. Nah, jadi mereka pesan makanan yang vegetarian gitu. Jadi setiap kita party, mereka selalu suruh kita pilih mau non vegetarian atau vegetarian gitu. Jadi alhamdulillahnya banyak yang ngerti gitu kan. Iya, banyak banget. Kalau ngomong terus di sini juga di kampusnya Wia bisa maksudnya pertama kali Wia nyampe sini kan Wia bayangin nanti aku sholatnya gimana, ini gimana. Nah, kebetulan wakil presidennya kampusnya Wia itu menyediakan fasilitas sholat gitu kayak musola. Jadi di kampus kita itu ada musola yang kita bisa sholat kapan aja. Ya, jadi apa namanya? Kalau bayanganku dulu kalau misalnya ini kadang lihat di televisi ataupun di mana ya, biasanya kan tempat ibadah digabung gitu. Sekarang nggak ya, dipisah ya? Oh, enggak, bisa. Kan bisa gitu kan kalau misalnya memang benar-benar musola. Soalnya kan muslimnya nggak dari Indonesia aja. Soalnya kan di sini ada foreigner yang lain yang muslim juga, kayak dari Turki, kayak dari Bangladesh, terus Pakistan kan ada yang ini juga. Terus Taiwannya juga ada yang muslim. Oh, ya. I see. Jadi ada pemberian khusus ya untuk pembagian khusus untuk musola kita gitu, musolatnya. Balik lagi, pernah nggak ya waktu pertama kali sampai gitu kejebak dengan makanan? Karena susah ngomongnya gitu. Pernah. Pernah Kak. Di situ kan di sini pertama kali gue nyampe ketemu nih sama teman-teman yang Indo tapi yang bukan muslim. Nah, jadi tuh kita diajak makan di hotpot gitu, makanan hotpot kan di sini famousnya makanan hotpot itu. Nah, jadi ternyata makanan hotpot itu ada yang pork, ada yang vegetarian. Nah, gitu kan. Nah, jadi kan kita nggak tahu, kita minta pesankan sama mereka. Ternyata mereka kan pesannya pakai bahasa kita kan, bahasa Inggris. Nah, mungkin miskomunikasi gitu Kak. Jadi kita pesan yang vegetarian, yang dikasih itu yang pork. Jadi waktu ngadu-ngadu, loh ini kok ada daging, kan di sini mereka bukan daging, kayak darah gitu, darah yang dibekukan. Oh iya betul. Kak ini apa? Nanyanya gitu sebelum dimakan dong. Kak ini apa gitu. Waduh deh, itu darah gitu kan. Kan dia nggak tahu kan. Itu darah deh, udah tukar ganti-ganti. Terus langsung dibilang kan sama si penjualnya, ini kenapa bukan vegetarian gitu kan. Baru digantinya sama yang menu vegetariannya gitu. Hampir kejebak gitu ya. Hampir kejebak. Masih lindungnya. Masih dilindungi Kak, gitu. Ya biasanya gitu, paling satu walaupun kita sudah hati-hati karena kejebak karena masalah bahasa kadang-kadang gitu. Masalah bahasa sering banget kayak gitu Kak. Enak ya sana. Jadi kalau misal lihat tinggal di apartemen udah kegiatannya sudah dekat PPI, masih jadi nggak banyak waktu luang lah di sana kan. Kemudian belajarnya sekarang tinggal ngurus tesis. Jadi ada jadwal khusus ke kampusnya sekarang, nggak setiap hari kan ke kampusnya.
Enggak. Wah, cuman Jadi ya kalau ke kampus itu yang kalau meeting aja. Jadi ya itu meeting setiap hari Kamis gitu kan. Jadi setiap hari Kamis ke departemen meeting. Udah itu udah kamu mau belajar di mana aja, it's okay. Soalnya kan dia nggak ada lab. nggak ada lab ya. Oh iya, nggak ada lab juga ya berarti. Tapi kalau teman-teman yang punya lab ya setiap hari wajib ke lab gitu loh. Aku lupa nanya. Ya, oh ya. Jadi apa di kampusnya Wia belajarnya pakai bahasa Inggris? Inggris. Iya. Sebenarnya mix ya Kak. Mix, nggak Canton. Mix. Jadi kan Wia ambil jurusan Wia itu bukan yang Inggris full, bukan yang bahasa Inggris full, ada Chinese-nya juga kan. Nah, tapi karena Wia foreigner, ada 2 orang lah foreigner di kelasnya Wia. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Sri Lanka juga, ada yang dari India juga. Nah, jadi profesornya itu kadang menyesuaikan. Nah, kalau di kelas itu ada foreigner, ada international student, dia pakai bahasa Inggris. Terus nanti di mix lagi pakai bahasa Chongwon, bahasa Taiwannya gitu. Jadi kadang udah pakai bahasa Inggris terus bahasa China, nanti udah pakai bahasa China ditranslate lagi ke bahasa Inggris gitu. Oh, ya. Jadi apa nih belajarnya masih mix ya bahasanya. Kirain di situ ada kelas khusus untuk foreigner, untuk apa yang dari luar negeri nggak ada. Jadi yang tetap digabung sama apa sih sama lokal, ya. Mahasiswa lokal masih digabung. Iya, lokal. Nah itu untuk jurusan WIA. Nah jadi sebenarnya di kampusnya WIA itu ada satu jurusan yang dia full Inggris untuk internasional ini kan. Kelas. Jadi namanya IMPA, International Master Program Agriculture. Oh iya. Itu full Inggris, nggak digabung. Digabung. Ya kalau gitu ya tadi udah banyak kosakata Taiwan ya kalau gitu. Dikit-dikit. Kalau kayak mau beli sesuatu udah bisa, terus ngomong dikit-dikit. Jadi ya apanya untuk resiko apa ya kecelakaannya beda, kecelakaan untuk ya udah beda. Sudah menurun resikonya. Resikonya udah menurun. Iya, karena sudah bahasa sudah mulai paham kan berapanya. Udah mulai bisa ngerti. Artinya udah banyak kalau gitu. Ya, kali sudah ada enak kalau gitu. Kangen pulang nggak? Gimana Kak? Kangen pulang nggak kalau ke Indonesia? Kangen dong. Kangen dong. Kira nggak mau pulang lagi. Udah diteleponin suruh pulang. Ya ngomongnya pandemi paling gitu nggak bisa pulang. Pandemi. Kalau udah pulang nggak bisa pergi lagi. Ya namanya negara sendiri ya Kak, pasti kangen lah. Kangen makanan Indo. Ya Indo paling kangen ya. Nanti kadang-kadang makan Indo nggak sana? Ada Kak, cuma tuh yang memang beda banget rasanya gitu loh Kak. Yang halal mungkin halal ya. Masak kan orang-orang Indonesia. Halal mungkin halal. Tapi kecuali ini ya kayak ayamnya. Enggak. Tapi kan saya ketemu kan kita di Indonesia sekarang banyak tenaga kerja yang ke sana yang di rumahan. Iya, banyak banget. Banyak banget Kak. Enggak kan minta buatin mereka gitu kan ketemu ngobrol-ngobrol. Iya. Soalnya jauh dari ini Kak, dari mereka. Kalau gitu Wia yang buatin macam makanan Indonesia sana. Masak sendiri. Itu makanya tadi Wia bilang juga kadang-kadang kita masak juga di apartemen bareng anak-anak Indo yang lain. Iya, kan pasti walaupun nama Indonesia, cita rasa Indonesia hilang biasanya. Kalau yang buat orang negeri. Iya benar. Yang beda apa? Iya, nama boleh sama, beda rasa pasti beda. Iya benar. Nama boleh sama, nama boleh sama. Beda. Beda banget. Beda ke sana kayak KFC, McD dan kawan-kawan tetap megang halal kan? Tetap berbahaya. Berbahaya untuk kita. Berbahaya karena kan mereka ayamnya kan bukan yang disembelih kan. Oh, jadi nggak ada khusus mereka ya? Tetap ya pemotongan. Mungkin kalau Malaysia ada bacaan halal gitu ya. Kalau di sini tuh enggak kan. Nggak ada. Jadi kan balik lagi ya. Karena apa sih definisi halal mereka udah berbeda ya sama kita. Iya, definisi halal mereka berbeda dengan kita. Jadi agak berbahaya. Banyak. Jaga-jaga aja sih. Jaga-jaga aja, mending daripada jaga-jaga.
Nggak makan daging artinya ya dong turun dong apa berat badan ini bisa-bisa. Makin berturun. Diet nggak langsung. Enggak kak, enggak sih kak. Soalnya kalau di sini tuh kan makanannya kak, nah itulah bedanya ya kan kak. Tapi culture juga sih ya kak. Jadi di sini tuh makanannya memang yang porsinya gede gitu loh kak. Terus kita nggak boleh kalau makan tuh nggak habis gitu di sini. Bisa ditegur gitu loh. Jadi karena kebiasaan ngabisin makanan, jadi ya biasa makan yang banyak gitu. Kalau di Indo kan makanannya yang kayak bakso gitu kan, kayak Indomie gitu. Nah kalau di sini tuh ya sayur-sayur kan kalau Wia kan. Paling nanti kadang-kadang brunch kayak gitu. Apa cara ngakalinnya kadang-kadang beli ke minimarket. Iya. Kadang-kadang kita belanja ke market terus kita masak sendiri kayak gitu. Atau makan makanan snacknya? Ada nggak makan Indonesia snack? Kalau Snack Indonesia kan bisa ada nggak gitu? Minimarket Indonesia food. ada di sini tuh ada kayak ada di sini tuh kayak ada ini apa namanya Asian Market. Nah Asian Market itu isinya snack-snack Indonesia, terus Thailand, Vietnam gitu-gitu. Kan kayak ada kan mie kan banyak sana Indomie, mie sedap kan pasti banyak. Itu makin jadi apa? Banyak banget. Ganti. Iya, banyak banget bisa. Penggantinya jadi itu. Solusi. Pengobat kangen. Pengobat kangen. Sama solusi makanan ya jadi kalau ya. Iya. Solusi pilihan Kadang kan? kita stok juga sih kak. Kadang kita stok juga sih. Jangan-jangan pas pulang ke Indonesia kemarin, balik ke sini bawa Indomie kayaknya. Kagak tahu bener loh. Tapi nggak dijual kan? Dari stok sendiri kan? Nggak dikonsumsi sendiri. Iya. Terus pasti. satu lagi kak, kemana-mana tuh kita harus bawa sambal kak. Kan di sini makanannya nggak berasa kak. Iya, bawa sambal, pakai kecap, pasti gitu. Pasti banget, emang Indonesia banget lidah kita tuh. Lidah rempah-rempah, wajar. Kita harus banyak rempah-rempah lidah. Beneran. Iya Pak, aku tebak aja pasti kayak gitu. Pasti ke teman pasti pulang kampung, pulang ke Indonesia, balik ke sana pasti bawa mie, bawa rendang, pasti kadang. Satu koper kecil bawa itu semua isinya, makanan semua. Untung apa deh nggak dimintain pajak loh. Enggak, untung aja sih ya. Ya, satu banyak hal yang kesana yang apa yang berbeda dengan Indonesia. Nanya apa lagi nih ya? Banyak ini apa namanya bingung juga menanya apa. Wih ada cerita nggak di sana yang hal? Tapi nanti kalau misalnya apa cerita? Lanjut. Gimana kak? Tadi apa? Tapi nanti apa? Enggak, kalau seandainya nanti teman-teman pengen ini apa namanya mencari tahu scholarship di Taiwan, nanti bisa ke Instagramnya Wia juga kan. Terus nanti juga teman-teman bisa langsung browsing aja. Jadi kalau teman-teman browsing MOE atau MOFA atau MOS, nah itu udah langsung keluar scholarshipnya Taiwan kayak gitu. Step by stepnya mereka bakalan ada di situ semua. Bisa apa? Bisa DM Wia ya di Instagram ya. Benar kemarin? Iya boleh. Berapa lalu ya tentang visa itu tentang urusannya tentang apa? Visa ya waktu itu. Gimana kak? Pernah share di IG ya tentang visa, story IG. Oh iya. Soalnya kan pengurusan visa. Soalnya kan gara-gara pandemi itu Teto itu kan sempat menutup pembuatan visa yang ke Taiwan. Teto itu pemerintahan apa ya? Gimana ya? Apa sih? Kalau Teto apa sih? Lebih kayak ini kak pemerintahan dubes gitu kayak dubes kedutaan besar Taiwan di Indonesia. Iya, kedutaan besar Taiwan di Indonesia. Terus sebenarnya juga di sini juga ada, tapi bukan KBRI, tapi KDI, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Kalau yang di sini, jadi kita kalau mau ngurus visa, ngurus apapun bisa sebenarnya di sini. Taiwan itu nggak punya KBRI kak, yang ada itu cuma KDI. KBRI-nya di Beijing ya, di Cina ya jadinya. Iya, Taiwan itu nggak punya KBRI, tapi kita segala sesuatu urusan untuk keperluan Indonesia itu kita ke KDI. KDI itu Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Nah, mereka menyediakan fasilitas untuk pengurusan visa, paspor, dan yang lainnya. Baik lagi, waktu dia masih di Indonesia, jadi visanya diurus di Indonesia, di Jakarta? Iya, di Jakarta. Dia sendiri ngurus? Enggak. Kalau di Medan kan ada kayak agennya gitu. Oh, kayak agen.
Kebetulan dia sama dosen Nomensen gitu. Nah jadi di Medan itu ada dosennya Nomensen yang kebetulan lulusan Taiwan, kemudian membuka apa ya, agensi untuk pengurusan visa dan sebagainya. Oh, jadi kirain ya ngurus sendiri ke visa, jadi visanya, tapi visa ngurus sendiri ya di luar scholarship jadinya. Iya, keberangkatan juga itu kita biaya sendiri, Kak. Oh, flight-nya beda sendiri, apa ke Taiwan-nya sendiri, visa sendiri. Iya, jadi tuh yang scholarship itu cuman SPP kampus kan, kemudian dapat kayak uang bulanan. Kalau transportasi dari Indo ke Taiwan itu kita biaya sendiri. Oh iya. Jadi apa yang di luar itu di not juga nih, jadi catatan juga. Jadi kalau penerbangan dari Indonesia ke Taiwan atau sebaliknya dan ke visa itu di luar scholarship ya, itu untuk biaya pribadi. Iya, di luar scholarship. Jadi Tapi sekarang kalau orang di total itu menutupi sekali, Kak. oh baik lagi ya, jadi hasil itu hasil untuk kuliah sama datanya baik lagi kan, tertutupi lebih malah. Iya, ketutupi banget, lebih malah. Bisa pulang lah kalau misalnya suruh apa, misalnya ibaratnya kalau waktunya pulang ya bisa pulang lah gitu kan, dan ada sisanya. Iya, bisa pulang lah. Iya. Mungkin apanya di Indonesia mau ngapain kan? Apa rencananya Bia? Tinggal di dosen. Dosen ya? Rencananya sih Kak belum. Insya Allah kalau rezekinya di sana, Wia di sana. Kalau rezekinya lanjut lagi, Wia lanjut lagi gitu. Dia ngikutin alur aja sih. Oh jadi mau ke Strata 3 ya di sana? Lanjut Strata 3? Masih plan. Masih ya, rencana ya. Jadi kan tadi ngomong apa kalau misalnya di situ itu di Taiwan ada plan untuk ke Strata 3 nih. Iya. Jadi ya ini kan sama S2 kan, santri sama level S2. Apa titelnya apa di sana? Iya. Bunyinya apa titelnya di sana? Ketika lulus. MSc, Master Science. Oh, MSc, masih MSc. MISC ya? Iya, karena kan dia ini College of Science. Oh, jadi MSc. Dia masuk ini Science. Oh, MSc, masih MSc ya. Kayak ada apa, ada gelar khusus yang kayak mungkin bunyinya berbeda di Indonesia. Oh, enggak. Soalnya kan internasional kan. Jadi gelarnya tetap internasional. Karena waktu itu beberapa dosenku dulu itu dari luar itu ada apa kayak apa sih namanya? Apa ya namanya, gelarnya apa beda gitu. Kayak dosenku dulu. Iya, kayak di Kairo kan juga beda kan. Kalau dulu dosenku ada itu gelar itu apa sesuai dengan judul tesis. Oh iya. Oh ada. Karena dia ada judul tesis. Ada, jadi dia LLC entah itu lupa apa lupa. Beda kan karena dia ngambil kalau Kairo kan juga LC kan. Ya, LC, tapi itu ada L, jadi L itu library karena dia ngambil tentang tesisnya tentang perpustakaan. Library apa dah waktu itu? Oh gitu. Karena dia tesisnya ngambil tentang perpustakaan, jadi sesuaiin dengan judulnya. Kira ada beda seperti itu. Gitu. Enggak. Sama MSc. Soalnya masuk yang internasional juga kan. Lebih banyak gitu. Oke, banyak kalau gitu. Ada kemungkinan untuk kemungkinan lagi. Jadi untuk S2-nya sama gelarnya, nggak ada perbedaan, nggak ada khusus. Sama. Nggak ada khusus. S3 di situ juga bisa ada, di sana ada kelas S3 juga. Ada. Banyak Kak. Ambil scholarship juga rencananya kan? Iya, kalau nggak scholarship nggak sanggup Kak. Wow banget soalnya. Ngomong kalau nggak scholarship berapa? Bocoran aja. Jurusan kan kalau misalnya ada teman-teman yang beda harga. Beda yang mampu, yang duit, yang mungkin uangnya berlebih, yang pengen kuliah nyusul dia, kira berapa emang gitu? Kalau di departemen dia itu sekitar 50 NTD itu sekitar berapa ya? 25 juta. 25 juta? Satu semester? Iya. 500 mungkin. 50.000.
50.000 NTD loh. Berapa jadinya? Iya, 50.000 NTD. 50 NTD itu sekitar 25 juta kan? 2.500.000. 10.000 bukan 50. Hah? Nolnya 6, 25 juta. 50.000 loh. Ya, Iya kan? nolnya 6, 25 juta. 25 jutaan. Per semester. Kalau dirupiahkan ya. Per semester, per 6 bulan. Itu baru SPP-nya, belum lain-lainnya ya. Belum yang lain-lainnya. Jadi kalau kita dapat full scholarship kan segala sesuatu fasilitas yang di departemen itu kita udah free. Oh ya, jadi bisa ya departemen ya. Oh, segala sesuatu free. Artinya kalau misalnya nggak ada scholarship, segala sesuatu itu bayar. Yoi. Jadi kalau misalnya kalau di Rupen dia itu dapat scholarship bisa ratusan juta sebenarnya nilainya ya. Iya, Jadi benar. kita harus bersyukur banget itu 200 ratusan juta. Terus tuh yang memang fasilitas di sini itu Kak, yang alhamdulillah ya Kak, di kampusnya itu yang memang lengkap banget gitu loh Kak. Jadi misalnya kamu mau ngeprint apa, itu kamu udah disediakan paper sebanyak 200 lembar paper gratis untuk kamu per semesternya. Oh? Kemudian kamu ngeprint apa aja. Iya, jadi di WIA itu gitu, khusus di departemen WIA ya. Oh, jadi ya, satu semester kasih 200 lembar paper. Iya, 200 lembar HPS gitu, HPS kosong. Tapi nggak sampai serim ya? Emang serim berapa ya? 500. Iya, kayaknya iya, bener-bener nggak sampai lah 1 rim. Tapi kan kebutuhan kita kan ya rasa WIA cukup sih sampai 200 200 lembar itu. Nah, kemudian ngeprint fotokopi itu gratis kalau di departemennya WIA. Kemudian misalnya kamu komputermu rusak gitu kan, atau kamu butuh menginstal aplikasi apa gitu. Nah, di sini tuh memang kampus kita udah sediain aplikasinya gratis gitu loh, jadi kita bisa download sendiri. Dia dapat komputer sendiri, spesial khusus WIA di kampus, gitu maksudnya? Ada. Oh, khusus WIA? Iya, jadi setiap person itu ada khusus buat kita sendiri gitu. Oh, jadi ada. Tapi ya karena Wia nggak karena Wia juga nggak ngerjain apapun di office, Wia lebih ngerjain di luar, Wia pakai laptop sendiri aja. Iya. Sebenarnya Wia itu dapat perangkat sendiri ya, komputer sendiri di sana. Ada di office kita itu disediakan. Pokoknya di satu office itu kita disediakan komputer sendiri. Kamu mau ngapain aja boleh gitu. One person, one computer. Enggak sih, satu office Kak. Satu office itu satu komputer. Jadi kebetulan di office Wia itu ada 3 orang. Ada Wia dari Indo juga, ada satu lagi teman Wia Indo juga. Nah, satu lagi itu Taiwanese, anak S3 gitu. Cukup ya. Cukup banget Kak. Terus juga emang nggak digunakan sama sekali gitu loh Kak. Soalnya kan Wia aktivitasnya di luar, Ya, bukan lab gitu. Prefer pakai laptop sendiri ya, notebook sendiri. Iya benar. Terus enaknya kan di mana-mana kita gratis wifi kan, jadi kita nggak perlu beli paketan gitu. Ini paketan juga, ini gratisan, tapi koneksi lumayan bagus. Beda. Kalau di sini di Indo gapannya gratisan ya nilai gratisan. Catatannya. Tesis sama ngomong, kalau misalnya tadi saya ngerjain tesis nih, Wia. Judulnya apa ya? Judulnya seorang pencinta pie. Gimana Kak? Ya, tesis judulnya apa? Tesis Wia. Judulnya. Wia masih topik sih ya. Kalau judul Wia ambil ini general case circular matrix. Wia lebih ke matrix linear algebra. Ambil pi. Jam ballpoint ya. No. Kan kau judul pi. Enggak, soalnya kan Wia, jadi di departemen Wia itu dibagi lagi grupnya. Jadi matematika itu ada 3 grup. Ada analisis, big data, sama satu lagi program. Jadi ngambilnya jadi Wia itu ambil yang analisis. Bukan yang program. Analisis. Jadi analisis itu lebih ke discrete matematika, applied matematika, terus lebih ke linear algebra kayak gitu. Banyak ya. Wia fokusnya ke linear algebranya.
Karena S1-nya Wia kan linear aljabar. Oh iya, skripsinya dulu ya. Jadi Wia sesuaikan aja. Jadi apa sekarang apa sama aja melanjutkan penelitian sebelumnya. Lebih kurang sih Kak, cuman tuh memang sangat-sangat berbeda pendidikan dengan yang terapan. Karena kan kalau pendidikan ya kamu memang belajar yang 1+1, terus rumusnya udah disediain. Nah ini kita menciptakan rumus sendiri dengan teorema-teorema yang ada. Iya kayak apa? Misalnya dulu kalau gini ya, kalau dulu ya belajar untuk matematika ngajar 1+1 sama 2. Mungkin di sini di sana ya belajar 1+1 caranya bisa 2 gitu kan? How-nya? Pokoknya di sini tuh nggak ada angka Kak, lebih kayak huruf. Misalnya A tambah B, biasanya gitu. Nanti jadinya apa? Formula apa yang bakalan dihasilkan kayak gitu.